Kembali di NTV Prime, pemirsa, kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Penyebabnya, lokasi rumah Jokowi ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps. Warganet pun ramai membahasnya, terlebih setelah beredar video seorang pemuda yang beraksi seolah-olah meratap di depan gerbang rumah Jokowi. Ajudan Jokowi, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Fitriansyah mengaku sudah mengetahui kisah viral rumah Jokowi. Meski demikian, belum diketahui Jokowi juga mengetahui kisah viral ini atau tidak. Fenomena tembok ratapan di rumah Jokowi disebut menggabungkan kreativitas digital dengan ekspresi emosional masyarakat. Bagaimana pandangan seorang sosiolog, pemirsa, ini sekedar tren ataukah ada peluang pengembangan mungkin ya wisata sejarah dan juga budaya yang lebih dalam? Kita akan bahas bersama dengan sosiolog Pak Nur Hadi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Nur Hadi. Ya, selamat sore. Ya, bagaimana sih kalau Anda melihat dari kacamata sosial masyarakat ya, dari perilaku masyarakat, dari konten digital, kemudian ini berubah ke aksi nyata ya, di seorang tembok ratapan Solo. Seperti apa Anda menilainya? Ya, secara umum memang ada upaya dari masyarakat atau para pengguna media sosial untuk mewujudkan apa yang mereka dambakan, yang mereka impikan atau yang mereka imajinasikan ke dalam dunia nyata. Jadi sebetulnya fenomena seperti ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Yang baru hanya ekspresinya saja. Saya kira secara umum seperti itu. Yang kedua adalah bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ini murni kreativitas dari masyarakat yang ingin menunjukkan barangkali rasa cinta mereka kepada Pak Jokowi pada satu sisi. Di sisi lain, barangkali anak-anak muda itu sekarang ini mengalami kesulitan untuk memahami situasi yang tengah terjadi. Sehingga barangkali mereka kemudian mencoba membuat ekspresi tertentu dengan tujuan untuk agar apa yang mereka pikirkan, yang menjadi keresahan mereka itu dapat terekspresikan secara baik, dan mudah-mudahan orang mendengar. Harapannya seperti itu. Secara umum seperti itu. Oke, tapi ini ada sudut pandang terkait dengan satir politik tidak di sini kalau Anda melihatnya? Bisa jadi ya, tetapi kalau kita memaknainya secara semiotik, memang ada dua kemungkinan tadi. Secara positif kita dapat mengatakan bahwa kalau dari kacamata positif dapat kita katakan bahwa mungkin saja ini adalah wujud kecintaan mereka kepada Jokowi. Pada sisi yang lain, anak-anak muda sekarang mereka berhadapan dengan situasi yang tidak mudah secara ekonomi ya, terutama, dan juga secara politik, dan juga dinamika sosial yang berlangsung sejauh ini itu tidak mudah dipahami oleh anak muda, apalagi generasi Z. Gen Z mereka terbiasa untuk melihat banyak realitas dengan menggunakan gadget mereka. Mereka kurang melihat realitas di dunia nyata. Sehingga kemudian ketika mereka melihat apa yang ada di dunia nyata itu, mereka mengalami kesulitan untuk menemukan mana yang merupakan sesuatu yang valuable dan yang barangkali kurang valuable. Dan bahkan barangkali pada beberapa hal mereka kesulitan untuk melihat apakah ini positif atau tidak positif. Jadi mereka sekedar melakukan dan harapannya adalah akan membawa efek positif. Pertama secara psikologis, mereka merasa bahwa keresahan yang mereka rasakan itu sudah terkanalisasi, sehingga kemudian mereka merasa lebih tenang ya. Di sisi yang lain, dengan demikian mereka didengar, karena anak-anak muda sekarang itu kan mereka relatif tidak banyak didengar. Kalau kita sebut misalnya penyelenggara negara ini kan rata-rata generasi dari yang lahir 70-an 80-an ya, dan itu mereka barangkali dalam beberapa hal tidak mudah untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka kepada anak-anak muda, dan anak muda kesulitan untuk mencerna sebenarnya apa yang dikehendaki oleh para elit politik, para pelaku ekonomi, para pelaku usaha dan lain sebagainya. Itu saya kira mereka kemudian bahkan sekarang ini saya membaca berita itu, mereka memberi nama baru untuk jalan itu ya di Google Maps, dan ini saya kira fenomena menarik ya, begitu. Oke, nah Pak Nur Hadi, tapi kalau kita lihat terkait dengan dampaknya ini, apakah sejauh ini masih positif atau nanti ke depannya bisa menimbulkan konflik sosial sih kalau
hal ini terus dibiarkan? Saya kira positif saja. Saya tidak percaya bahwa nanti akan memunculkan konflik sosial. Konflik sosial apa? Konflik sosial baru muncul manakala ada sumber konflik. Sumber konflik adalah kesenjangan atau kelangkaan terhadap sumber daya yang kemudian diperebutkan. Ini bukan sumber daya yang langka dan kemudian harus diperebutkan. Bahkan sebetulnya ini anak-anak muda itu mengajak orang-orang dari generasi lain atau generasi berbeda atau dari kelompok yang berbeda untuk ya mereka semacam menantang itu untuk ayo kita menunjukkan kreativitas kita gitu. Pada satu sisi saya kira itu yang penting. Saya tidak yakin bahwa ini akan memunculkan konflik sosial. Konflik apa? Tidak ada kesenjangan, tidak ada apa yang kita sebut sebagai sumber konflik, tidak ada. Oke, baik. Dan kita juga terhubung Pak Nur Hadi ini bersama dengan Mareta Dinar Cahyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta. Pak Mareta, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, bisa Anda jelaskan sore, bagaimana Pak. Disbudpar Surakarta melihat fenomena ini dan nanti akan ke depannya seperti apa? Jadi kalau kami dari Disbudpar Surakarta kan dari sisi pariwisata Solo kemarin kita selama 5 hari libur panjang memang banyak wisatawan yang datang ke Surakarta sehingga banyak juga yang memanfaatkan untuk datang ke tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya memang rumah Bapak Jokowi yang ada di Jember. Ini sebagai salah satu momentum untuk mengabadikan bahwa mereka hadir dan datang di rumah beliau. Oke, jadi kedepannya akan terus berjalan seperti ini, dianggap menjadi wisata dadakan, atau nantinya akan ditertibkan? Rencana dari Disbudpar seperti apa? Tidak menjadi presiden, sampai saat ini memang rumah beliau menjadi tujuan wisata. Wisatawan dari seluruh Indonesia yang datang ke Solo ini pasti akan berkunjung ke rumah beliau sebagai salah satu tujuan wisata. Meskipun ketemu atau tidak ketemu dengan beliau, wisatawan itu hadir di rumah kediaman beliau. Tapi dari segi pariwisata memang kami tujuan wisatanya pasti ada, tidak hanya datang ke kediaman Pak Jokowi, tapi ke objek-objek wisata yang ada di Solo dan sekitarnya. Tapi sebagai salah satu objek wisatanya memang ada di kediaman Bapak Jokowi. Oke, jadi ini kan sudah viral ya Pak ya. Nanti ke depan akan lebih banyak pengunjung lagi yang mungkin dari luar kota Solo datang ke Solo untuk kemudian sama-sama melakukan aksi meratap di tembok ratapan Solo. Nah, nanti akan seperti apa koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya agar masyarakat juga bisa dengan tertib ada di sana? Jadi kalau kawasan kediaman beliau memang sudah diatur sedemikian rupa, artinya kantong-kantong parkirnya sudah ada, kemudian kecenderungan untuk antri ketika foto di depan rumah kediaman beliau atau pas beliau keluar untuk menyapa para wisatawan yang hadir di depan beliau itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Artinya kekreditan, kemudian keramaian memang sudah diatur oleh petugas yang ada di sekitar rumah kediaman Pak Jokowi. Kalau dari pihak Pak Jokowi sendiri, apakah ada komplain terkait hal ini, Pak? Sudah mendapatkan informasi? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada.